Menjadi tua itu proses kepastian, tetapi menjadi dewasa merupakan proses pilihan hidup. Fakta ini membuktikan usia yang tua bukan berarti seseorang itu dewasa, karena kedewasaan ditentukan bukan oleh umur, tapi dari cara bersikap dalam memecahkan semua masalah dengan bijaksana. Hidup ini butuh proses, mulai dari dilahirkan, tumbuh dan berkembang, sampai mencapai usia dewasa dan tua. Umur tua suatu proses alam yang tidak bisa kita ikut campur di dalamnya, karena salah satu takdir Sang Maha Pencipta, dan harus kita terima apa adanya. Tetapi pendewasaan diri, bijak dalam bersikap, merupakan sebuah pilihan yang bisa kita ubah. Karena sejak kita lahir tidak serta-merta mampu berkata-kata, makan, berjalan, bersikap, bahkan berpikir, apalagi berpikir secara kritis. Demikianlah, dalam hidup ini kita manusia memiliki proses yang harus dilalui. Sang Maha Pencipta memberikan kebebasan manusia buat memilih, karena tidak akan merubah nasib suatu kaum bila kita sendiri tidak berusaha untuk merubahnya. Demikian halnya dengan proses pencapaian pendewasaan diri. Tidak kita dapatkan secara instan karena faktor usia yang semakin bertambah, tapi dari proses pembelajaran, pelatihan, dan pengalaman yang didapatkan lalu diimplementasikan ke dalam sikap dan perbuatan kita. Makanya, sebagai manusia merupakan suatu kewajiban untuk belajar, membaca, berpikir, serta merenungkan semua fenomena alam yang terjadi ke dalam wadah yang berwujud sikap, baik kepada sesama manusia, apalagi kepada Sang Maha Pencipta. Bagaimana mungkin seseorang akan berpikir besar bila hal-hal kecil saja luput dari pantauannya? Bagaimana mungkin usia tua akan menjadi dewasa bila proses pertumbuhan dari bayi sampai menjadi tua luput pula dari perhatian mereka, karena di situ banyak pembelajaran yang akan kita ambil sebagai pendewasaan diri. Makanya, seorang anak kecil menangis tidak sama dengan tangisnya dengan para penipu, pecundang, perampok, koruptor yang tertangkap aparat. Tangisan mereka itu sebuah bahasa di mana orang-orang yang berpikir akan mengerti kosakatanya. Kita banyak mengajari anak-anak agar mereka mampu berdiri sendiri. Sebaliknya, apakah kita sudah memiliki pola pikir sendiri atau masih memiliki ketergantungan yang kuat kepada orang lain? Anak-anak itu pantang menyerah, jatuh bangun. Dalam belajar berjalan, mereka tidak hiraukan, sakit, bahkan terluka. Mereka pantang menyerah karena tidak ada satu hasil survei pun yang mengatakan anak-anak akan berhenti belajar karena trauma jatuh. Dari anak-anak, kita tahu mereka bukan tipikal orang pendendam, terutama kepada orang-orang terdekatnya. Kita memarahi saat mereka nakal. Bahkan kita lecuti atau kita jewer. Namun, apakah mereka akan membalas dendam setelah tangisnya reda? Malah sebaliknya, mereka akan kembali memeluk orang yang memarahinya tanpa ada hasrat untuk membalas. Anak-anak berani mengatakan apa yang mereka pikirkan, sehingga mengajarkan kita orang dewasa untuk menjadi dewasa. Mereka apa adanya dan selalu ingin ceria, tanpa harus dibatasi kebohongan serta kemunafikan kepada orang lain. Mereka tidak pilih-pilih kawan, strata, dan golongan sosial orang. Yang penting bisa bahagia bersama.
Pelajaran utama yang dapat kita ambil dari anak-anak adalah kejujuran. Meski tak seorang pun dari kita menginginkan hidup seperti gaya mereka, kita akan dikatakan pula kekanak-kanakan nantinya. Namun, tidakkah kita merasa atau berpikir untuk menjadi orang jujur? Tanpa harus memiliki topeng penutup muka berwajah dua yang dilancarkan untuk membohongi orang lain agar bisa tercapai segala hasrat yang kita inginkan. Bahkan tak segan-segan berlaku keluar dari etika agama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.